Selamat datang di Spiritual Journey teman-teman. Apa kabar semua? Lemes banget kayaknya, masih tidak berhasrat teman-teman. Dijebak nih gue. Oh, dijebak. Oke. Selamat datang di Spiritual Journey. Apa kabar semuanya teman-teman SJ? Balik lagi sama gue Ade. Alia. Ya jangan, dia kayaknya Enggak. Oh enggak ya, enggak itu ya. Oke, teman-teman balik lagi bersama kita dalam segmen Asli atau Fantasi. Wow. Ini produser kita by the way sangat-sangat kreatif loh Al. Kita dikasih pembahasan tentang Doctor Strange. Yoi. Wow, Pak Dika, Anda mantap. Oke, dalam film Doctor Strange, lu udah nonton belum? Udah dong. Udah. Oke. Kan lu pasti tahu lah ya, di Doctor Strange tuh ada di saat si dokter itu berpindah-pindah dimensi. Definisi multiverse tuh apa sih? Menurut lo? Apa? Itu astral projection. Ya, gua nggak tahu. Menurut lo aja dulu. Nanti baru menurut gua. Definisi apa? Ya multiverse. Ya kita ngomong dimensi lain lah ya. Yang gue yakini sih ada. Gitu. Ya. Gue juga meyakini ada. Tapi kalau di film Doctor Strange itu kan physically-nya ya, yang dia kesana, yang dia bisa buka portal secara utuh, secara fisik. Dan kalau setanggapan gue atau sepengetahuan gue yang awam ini, mungkin kita bisa ke dimensi lain tapi bukan fisik kita, tapi like a astral projection maybe. Sometimes bisa juga fisik kita kalau memang mereka yang undang. Kayak banyak kejadian yang hilang di gunung. Ya, setuju. Tapi kan itu unconditional tanpa disengaja. Ya tanpa disengaja orangnya. Iya. Iya. Dan memang dia diundang untuk datang sana. Iya. Tapi right? kan berarti bisa dong. Iya, bisa. Bisa. Cuman kan konektivitasnya di dalam film Doctor Strange itu kan dia ngebuka portal sendiri. Mungkin nggak kalau menurut lo ada orang yang memang punya kemampuan untuk membuka portal dan datang secara fisik utuh? Wah, nggak tahu deh kalau itu gue ya. Mungkin ada kali ya. Mungkin apa kitanya yang kurang, masih kitanya cubu kali ya, kita nggak tahu kali ya. Mungkin ada ya. Dia ngebuka portal, terus dia jalan sendiri gitu. Mungkin ya. Karena kan ya bener sih kata lu sih, banyak kejadian-kejadian dan bahkan di podcast kita sebelumnya banyak cerita tentang gunung yang dia masuk ke dimensi lain di gunung itu. Yes. Oke, keren deh. Iya. Tapi kalau kita di sini lebih banyak ya di gunung. Iya dong. Oh banyak iya. Ceritanya lebih di gunung dibandingin kita di perkotaan. Beda sama Doctor Strange kan. Oh iya, kayaknya itu banget ya kalau Doctor Strange ya. Oke. Nah, definisi atau astral itu apa sih? Apa roh lu atau apa? Astral itu definisinya apa? Kalau gue sih lebih yang ini gue ya. Iya. Roh ya kali ya. Okay. Sukma lah ya. Iya. Sama sih sama gue sih. Kalau gue tuh lebih menilai astral itu ya sukma kita. Sejatinya kita gitu loh. Ya 11-12 lama halu. Iya sih. Ya, cuman kan di luar sana pasti banyak yang nanya. Membedakan Israel dan halu itu gimana caranya? Lu yakinin aja itu halu apa real, tapi jangan kepedean. Oke. Jangan kepedean. Apakah ada getaran khusus dalam artian ketika kayaknya bullshit ketika kita ngomong awam gitu. Orang awam kita ngomong ini cuman halu, ini asli lu gue mengalami ini. Kalau tanpa ada kejadian-kejadian khusus dalam artian di fisik tuh ada ngaruh nggak sih? Entah kayak getaran, entah kayak apa yang untuk membedakan. Gini ya, kalau misalnya kita perjalanan astral gitu. Roh kita yang jalan misalnya. Atau misalnya di saat kita lagi tertidur. Kita kebanyakan orang saat lagi tertidur dia mimpi mikirnya. Tapi pasti kalau yang tertidur tiba-tiba kebangun kaget terus entah nyesek lah, entah kayak kecapean lah. Berarti kan fisik juga merespon.
Iya dong. Berarti ya barat kata clue-cluenya mau ngebedain mana halu, mana mimpi, mana aslinya ya seperti itu kali ya. Iya, fisik kan juga pasti merespon lah. Berarti anggapan gampangnya ngelihat dari energinya aja lah ya. Iya. Karena kan kita setelah bangun juga energinya pasti beda, moodnya kita juga beda, kagetnya kita beda ya. Oke. Nah, apa hubungan dimensi itu di dunia? Maksudnya ada berapa banyak sih dimensi? Dimensi lain? Wah. Tahu nih gue kalau di sini di kita ya. Kalau gue nyari aman nih ya, boleh gue jawab ya. Kalau gue hanya Allah yang tahu semuanya. Ya, benar. Karena sejatinya kita nggak akan pernah tahu ada berapa banyak ada berapa banyak dimensi yang kita tahu. Iya. Abisnya nggak pernah jalan-jalan ya. Nggak kayak kita lagi pergi ke istana boneka, ngeliat ini di mana. Oh iya. Betul. Ada pertanyaan sih dari produser kita tuh. Bener nggak kita bisa masuk ke multiverse lewat mimpi? Ya bener. Bener ya? Bener. Ada sebagian orang yang bisa masuknya baru lewat mimpi. Ada juga yang bisa masuknya dia dengan keadaan sadar, terus dia meditasi. Gitu kan. Iya. Tergantung si manusianya sendiri. Apakah cuman orang tertentu atau orang awam bisa melakukan itu? Atau bisa dapat itu gitu loh, maksudnya dapat mimpi itu? Kan spesialnya itu semua makhluk hidup terutama manusia, mereka kan punya kepekaan ya, semua ya tanpa kecuali. Cuman mungkin kepekaannya itu datang atau timbul di momen-momen tertentu aja. Oke. Berarti segimana lu mau mencari tahu diri lu sendiri kali ya, kembali lagi mau lu dalemin atau enggak gitu loh. Atau, nah ngebedain gini deh Bu Alia, bunga tidur atau lu astral, cara membedakannya gimana? Apa cuma sama kayak tadi, dari energi lu pas kebangun, rasa atau apa? Bunga tidur, kalau bunga tidur itu pasti kita mau tidur mungkin atau di hari itu kita habis kesemsem sama apa, ngerti kayak kesemsem sih? Iya. Terus lo tidur ke mimpi, itu mungkin bunga tidur. Tapi kalau semisalnya lo tidur dengan mimpi yang motif yang berbeda, terus fisik lo juga merespon, ya itu bisa dipertanyakan dong. Oke. Nah, tadi kan di awal kita ngomong kita bisa masuk ke dimensi lain. Nah, dimensi yang lain itu bisa nggak sih masuk ke dimensi kita? Bisa dong. Apa jadi kayak terbalik gitu. Kalau ini kan kalau pertama kan kita membicarakan kita yang ke dimensi dia. Kalau ini sebalik kayak pertanyaan gue, mereka yang ke dimensi kita. Bisa dong. Contohnya banyak orang yang kesurupan. Oh tapi kan ada opini kesurupan itu gangguan mental katanya. Tapi kan ada juga yang benar-benar misalnya kata sebut gangguan mental. Dia lagi kerja nih, tiba-tiba kesurupan. Iya sih. Ayo. Apa bisa aja kan itu depresi atau apa? Atau misalnya dia lagi gak gimana-gimana, dia baik-baik aja tiba-tiba kesurupan karena dia mungkin ke tempat yang apa atau gimana? Iya sih. I see. Dan aku setuju kalau itu poinnya, aku setuju. Oke. Jadi misalnya nggak kesurupan nih, tapi deket dengan kita, itu juga kita bisa ngerasain dong. Nah kan di dimensi sana tuh kan banyak ya makhluk-makhluk yang berbagai jenis makhluk. Ada nggak sih yang bisa ngikut sama kita tuh? Ada dong. Nah itu adanya karena apa? Bisa karena dia suka dengan kita. Bisa karena apa sih namanya? Dia tertarik dengan energi yang kita punya. Berarti plus minusnya dapat lah ya, ibarat kata energinya serasi lah ya. Nah, dimensi lain kita fokus di multiverse, berarti kan dimensi lain lah ya. Di dimensi lain tuh makhluk-makhluk itu tinggalnya di mana? Kayak apa? Apakah mereka punya rumah, punya mobil, beranak pinak, apa segala macam? Lah, kalau ngomongin mereka beranak pinak, mereka punya mobil segala macam,
Coba deh cari tahu tentang Kota Saranjana. Oh iya. Kita juga pernah bahas itu di episode yang sebelumnya ya. Itu kota itu terkenal dengan apa ya? Kota hantu kali ya. Kota gaib. Kota gaib, iya. Ya, dan katanya perkembangannya jauh lebih pesat. Iya. Dan nah berarti kita bisa berarti mereka pun sama seperti manusia. Sama. Mereka bekerja bisa beranak pinak, punya rumah tangga. Iya. Cool. Malah seinget gue waktu itu ada di DM sama temen SJ untuk mampir ke tempatnya dia karena dia suka sering diganggu kuntilanak. Ingat nggak? Terus akhirnya kita coba ngomong sama kuntilanaknya biar nggak ganggu lagi, bikinin ayunan. Oh iya, benar. Teman-teman bisa lihat tuh ya, ada apa scroll aja ke bawah, lupa gue judulnya apa. Iya. Dia jadi si kuntilanaknya itu nggak mau pindah awalnya ya? Iya, nggak maunya, abis dia nggak punya temen. Iya, katanya nggak punya temen, akhirnya sama. Berarti kan, hebat ya, bisa bikinin ayunan gitu, bisa ngasih mobil misalnya atau apa? Kalau mobil nggak tahu ya. Oh nggak tahu. Kita itu imajinatif lah ya kalau kendaraan itu. Tapi kalau baju, karena kan kayak contohnya Jurnal Risa, banyak apa sih Angga sama si Risanya suka ngasih baju. Iya. Gitu loh. Itu bener. Karena kan kasihan kalau melihat mereka tanpa busana. Keren ya. Keren. Tapi jangan teman-teman, jangan coba tuh. Bisa nggak sih kita ketinggalan di sana? Oh, bisa banget. Ini pertanyaan keren loh gue deh. Bisa banget. Nah, mereka tertinggal di sana itu biasanya karena apa? Apa lupa mantra atau apa? Ada mantranya nggak sih kalau untuk siapa nih dia yang tertinggal tuh siapa? Kita manusia. Kita manusia. Ada yang kayak balik lagi ke Kota Saranjana itu. Ada orang yang yang bisa masuk ke situ dan dia tertarik dengan kota itu karena kota itu wow gitu dan lebih wow deh gitu. Akhirnya dia stay di situ. Nah, berarti itu mereka putuskan sendiri dong untuk mau stay di situ karena ketertarikan sama tempat itu. Iyalah. Nah, ini pertanyaan gua, kalau dia tidak niat untuk stay tapi dia masih tertinggal di situ. Itu namanya beda lagi. Bisa nggak kan kita ngomongin berarti kan kita masuk dimensi lain, kita astral projection nih. Berarti tubuh kita ada di rumah, katakanlah kita lagi meditasi nih ya. Kita lagi meditasi, terus kita ngelepas kita ngelepas sukma kita masuk ke sana. Bisa nggak sukma kita digantikan sama yang lain? Bisa. Bikin kita nggak bisa balik? Bisa lah. Ya lagi jalan aja belum sampai bisa tiba-tiba dicopot sama orang. Juga sih itu. Nah ini dia yang gue cari katanya. Iya juga sih, benar-benar. Oke. Oh berarti itu mungkin itu bisa jadi salah satu alasan lo nggak bisa balik ke dunia lo, ke alam lo. Iya. Oke, I see. Nah tadi sedikit gue notice ya, ketika tadi lo bilang bikin ayunan, gimana sih caranya gitu lo bikin ayunan? Apakah ada rapalan-rapalan tertentu, ada doa-doa khusus atau apa? Doa ya pasti ya, gitu. Karena segala sesuatunya tanpa ridho dari setuju. Yang kuasa ya nggak mungkin akan terjadi. Setuju. Mantra-mantra selanjutnya kalau gue kasih tahu orang-orang. Jadi heboh, jadi viral channel kita. Wah katanya nih kita dihujat dulu. Cuman kan hujatan make me famous bukan? Cool lah. Ya. Next kita topik di dalam Doctor Strange itu kan ada, nonton lah lo ya, pas di saat si Dr. Stephen-nya itu menyegel makhluk yang monster yang gede, disegel sama dia, ditahan. Tayangannya nanti ada di sini. Dia tahan. Itu tuh relate nggak sama fakta apa fantasi atau fakta itu segel-segel itu? Kalau yang di Doctor Strange itu kan itu mereka bertempur ya? Ya. Gak bisa tuh main disegel. Oke. Iya dong. Iya. Lo mau apa enggak? Ya. Gak mau ya udah gitu. Oke. Berarti, nah
Yang bisa disegel tuh apa? Yang bisa disegel tuh apa? Bukan segel juga ya kali ya. Apa sih? Yang bisa disegel kalau ya dia nurut. Kalau ya udah gue kalah, gue ikut lo. Ya udah gue cep ya. Oh, oke. Berarti kayak stempel lah ya? Iya, jadi anak buah lah ya. Oke, jadi menarik. Tapi sih kebanyakan mereka kalau untuk yang besar-besar ya begitu deh. Tempur dulu? Iyalah. Tempur dulu? Iyalah. Gak mau langsung nurut? Gak mau lah. Kayak di TV-TV, dimasukin ke botol. Menurut lo, itu sama dengan menyegel apa enggak? Kalau gue sih, sama aja kayak nyegel. Sama. Karena bukan nyegel sih itu, di penjara. Yes. Poinnya itu kan, karena kan mungkin fantasinya film atau kerennya film itu divisualkan kan, digabungin di segel kayak gitu. Kalau kita mungkin lebih ke arah, karena kan ada doanya juga kan saat lo mau masukin makhluk itu ke botol atau apa, ada. Ya gini lah, sama halnya dengan kita kamu masukin ke batu cincin gue. Iya nggak dong? Itu segel nggak namanya? Ya karena kan ada keilmuan khusus. Contohnya deh dari atau ke keris. Iya dong. Ya contohnya deh kayak yang gua tahu kemarin kita dapat narasumber itu dari Moon and Sun. Dia bikin wafak. Wafak itu kan salah satu untuk menyegel kan. Ada rapalan atau mantra khusus yang untuk menyegel. Berarti kan bisa. Berarti kan ya hampir identik dengan yang terjadi. Iya. Perbedaannya kalau yang di film Doctor Strange itu lagi bertempur. Iya. Tapi kalau ini kan diajak friend. Iya, diajak friend ya. Diajak friend dimasukin ke sebuah wafak gitu. Oke, menarik. Lu gua segel, tugas lu begini. Orang awam bisa nggak sih nyegel? Tidak bisa, teman-teman. Itu bisa gue pastikan tidak bisa. Tidak bisa disegel. Butuh mendalami. Yes. Butuh perjalanan yang panjang sih kalau kayak gitu ya. Yeah. Menyegel gitu. Sekarang kalau saran gue sih sebelum ingin menyegel, coba dalemin dulu aja dirinya sendiri ya. Dengan cara apapun itu bisa lah ya. Karena kalau pasti otomatis kalau mau nyegel itu kita ada berkomunikasi atau bernegosiasi. Ya, tuh, setuju. Nah, lu punya pengalaman apa yang bisa dibagiin sama teman-teman yang menurut lu lagi berjalan di dimensi yang lain? Yang bisa di-sharing, yang mungkin yang lo mau untuk sharing ke teman-teman apa? Ada cerita atau tidak? Gue ngelihat gue lagi ngeliatin gue lagi tidur. Oh, jadi lu lagi tidur? Iya. Lu melihat, lu bangun gitu atau gimana? Gue lagi tidur, terus gue melek, gue ngeliat diri gue lagi berdiri ngeliatin gue dengan baju yang sama. Oh, itu bisa dikatakan astral apa tidak? Iya, terus gue cuma ngeliatin dia, ini mau ngapain gitu. Terus ya udah, abis itu gue berasanya jadi dia gitu. Oh, lu berasanya jadi orang yang berdiri itu? Iya. Terus gue berasanya gue jadi dia, gue keluar dari kamar, gue turun ke bawah, gue ngeliat keluar gitu. Di luar ada apa? Nah, kenapa tadi lu bisa mengidentifikasikan itu tuh astral projection? Karena sebenarnya ya memang astral projection. Iya, karena gue ngerasa gue tidur. Ya. Dan orang di sebelah gue yang tidur ngeliat gue tidur juga. Iya. Ya, gitu. Jadi memang tidur, poinnya lu tidur tapi tiba-tiba kebangun dan lu menjadi orang yang bisa jalan kemana-mana gitu lah, intinya gitu lah ya. Iya. Nah, pada saat lu turun ke bawah, katanya tadi kan lu sempat turun ke bawah, lu melihat dimensinya seperti apa, atau memang kayak bumi kayak rumah lo gitu, identik dengan rumah lo, atau di suasana yang berbeda? Oh, kalau saat itu gue melihat dengan seperti rumah gue, ya seperti rumah gue gitu. Gue kayak lagi muterin ngecek ada apa. Abis itu udah gue naik, gue balik lagi. Oke. Karena kan ya menarik ya, maksudnya banyak juga dari teman-teman di rumah sana yang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, janggal. Dia tuh merasa kayak misalnya di gunung, dia kayak back to
berapa ribu tahun yang lalu gitu loh. Melihat peradaban yang tidak sama seperti yang sekarang gitu. Kalau itu gue suka dapetnya kalau gue ke lokasi tertentu yang memang wingit gitu. Contoh? Kastil Batavia. Oke, yang lo dapet di Kastil Batavia itu kan udah hancur ya bangunannya dan segala macam, tapi gue ngeliat situ kayak ada kita masuk pintu ada di sebelah kanan pintu itu ada itu dia modelnya kayak loket gitu. Karena kan di situ apa sih perdagangan ya ya buat perdagangan buat rempah kan waktu itu kan. Menarik banget. Jadi konklusi kita ke kesimpulan nih ya, menurut lo Dr. Strange itu identik dengan asli atau fantasi? Asli, tapi tidak seperti itu banget. Iya gitu, nggak identik banget lah ya. Cuman memang karena mungkin film jadi agak dilebaikan. Gitu loh, intinya gitulah. Dan banyak definisi yang berbeda. Ya kayak lu bisa jalan-jalan untuk menemukan lu yang masa depan gimana. Atau lu yang masa lalu gimana gitu. Kalau sekarang kan nggak ada kayak gitu. Dunia asli kan nggak seperti itu. Iya, setuju. Itu gue setuju, poin itu setuju. Nah, Bu Alia, ada pertanyaan lagi nih. Orang boleh nggak sih? Orang bisa nggak sih disegel? Orang bisa nggak sih disegel? Ini bisa lantang nggak sih ngomongnya? Boleh. Jangan ditahan-tahan dong. Kalau orang bisa nggak disegel? Kalau orang disegel itu sama jadi santet bukan sih? Wow. Make sense. Iya dong. Make sense. Iya. Make sense. Pembahasannya mungkin nanti lah ya. Iya. Ini cuman kayak clue-clue untuk next episode, mungkin kita bisa bahas tentang santet. Iya, kalau nanya orang bisa nggak sih disegel? Kalau orang yang disegel berarti disantet dong. Oke. Nice. Kita bisa kasih cap itu asli. Tapi tidak seperti identik dengan film. Iya. Tuh poinnya teman-teman ya. Iya. Keren ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa di komen mau topik apa lagi yang kita bahas. Sharing yang sama kita, mau apa, ada yang mau ditanya silakan ditanya. Jangan lupa di subscribe. Oke Alia, ada pesan-pesan apa buat teman-teman di rumah? Pesan-pesannya udah jadilah diri sendiri. Kalau saya pesannya, buanglah sampah pada tempatnya. Karena ya itu menjaga alam semesta kita gitu. Lo kalau gak usah ngomongin multiverse aja dulu, ngomongin dunia yang nyata. Yes. Ya nggak? Belum tentu kita bisa tahu dunia. Nah, menarik yang gua tahu nih, maksudnya yang gua tahu gitu dalam agama gua, kita tidak boleh mengatakan kita yang tahu sesungguhnya hal-hal gaib, karena itu sudah melawan kodratnya Tuhan. Iya, di Islam pun tidak boleh kan sebenarnya, melarang. Ya. Karena yang tahu masa depan itu cuman Tuhan. Yes, setuju. Dan yang tahu masa depan itu selain Tuhan ya Nabi, karena dapat wahyu. Yes, setuju. Jadi kita hanya berbagi sedikit informasi. Yes. Gitu untuk hiburan aja, jadi nggak melulu spiritual itu menakutkan, heboh apa segala macam. Ini kita bisa fun, kita bisa asik lah, ya nggak? Oke, gua Ade pamit. Aku Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.